pagi anak-anak kelas 3. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya masih sehat, semangat, dan tetap antusias. Hari ini kita masuk di dalam tema 3, subtema 2 bagian yang pertama, yaitu hubungan antar satuan panjang. Tetap semangat ya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Kita masuk tema 3, subtema 2 dengan bagian yang pertama, yaitu hubungan antar satuan panjang. Nah, ini masih ada hubungannya dengan pembelajaran kita sebelumnya ya. Coba kita perhatikan, ini ada Edo dan ayahnya. Pada suatu hari Minggu yang cerah, Edo pergi ke rumah neneknya. Edo pergi bersama ayah dibonceng dengan menggunakan motor. Nah, coba perhatikan denah berikut ini. Di sini adalah rumah Edo. Kemudian Edo akan pergi ke rumah nenek. Dan selanjutnya, di gambar yang paling bawah adalah kebun binatang. Dengan angka sesuai dengan yang ditunjukkan. Kalau di jarak antara rumah Edo dengan rumah nenek tertulis 5 km 300 meter. Sedangkan jarak rumah Edo ke kebun binatang tertulis di sini 1523 meter. Nah, ini tadi jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km lebih 300 meter. Sedangkan jarak dari rumah Edo ke kebun binatang adalah 1523 meter. Nah, masih ingatkah anak-anak bahwa di dalam cerita Edo tadi ada satuan yaitu km atau kilometer dan satuan meter atau yang dilambangkan dengan huruf M. Kedua satuan ini adalah satuan yang akan digunakan untuk menyatakan jarak yang ditempuh Edo ya. Nah, sekarang mari kita mencoba untuk mengingat satuan jarak atau satuan panjang apa saja yang sudah kita pelajari. Nah, tangga ini membantu kita untuk mengingat satuan apa saja yang ada. Dimulai dari yang paling atas yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan yang terakhir milimeter. Tentunya kalian sudah hafal ya, apalagi lagunya kemarin. Ibu yakin dan ibu percaya kalian bisa menghafalnya dengan menggunakan lagu tersebut. Nah, jika sekarang ada satu soal nih, 1 kilometer jika diubah menjadi meter, hasilnya berapa ya? Coba kita lihat. Satuan yang pertama yaitu satuannya adalah kilometer. Di sini ditanyakan kilometer yang dijadikan kesatuan meter. Nah, kilometer berada di paling atas, kemudian meternya ada di sini. Ini Ibu tunjukkan dengan kursor ya. Kemudian kalau kita hitung dari kilometer, ini turun berapa kali? 1 dikalikan dengan 10, 2, dan 3. Masing-masing turun dikalikan dengan 10. Karena 3 kali turun berarti dikalikan dengan 10, 10, 10 atau 1000. Jadi 1 kilometer itu setara dengan 1000 meter. Masih ingat ya? Nah, coba sekarang perhatikan, ini ada sebuah denah lagi. Rumah Edo tadi, kemudian rumah nenek, dan kebun binatang. Nah, kali ini Edo bertanya nih, jarak rumah Edo yang tadi 5 km 300 meter ke rumah nenek, jika diubah menjadi satuan meter, kira-kira dapat berapa ya? Kira-kira angkanya berapa ya? Nah, caranya seperti ini anak-anak. Ini tadi rumah Edo, ini rumah nenek ya. Tadi jaraknya adalah 5 km 300 meter. Kita ubah dulu. Berarti ada 2 ini ya. 5 km itu kalau kalian masih ingat setara dengan 5000 meter. Karena kilometer ke meter turunnya 3 kali dan dikalikan dengan 1000. Kemudian yang paling belakang 300 meter ini karena akan dijadikan meter berarti tidak diubah.
tetap 300 meter. Kita tuliskan 5.000 meter ditambah 300 meter, maka hasilnya adalah 5.300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek jika diubah ke dalam satuan meter yaitu 5.300 meter. Jadi 5 km 300 meter ini setara dengan 5.300 meter. Mudah ya? Nah, kita masuk sekarang Edo mau pergi dari rumahnya ke kebun binatang. Nih, dari rumahnya ke kebun binatang dengan jarak yang harus ditempuh Edo yaitu 1.523 meter. Kalau satuannya dibalik menjadi satuan kilometer dan meter, kira-kira dapat berapa ya? Ini hanya mengingat-ingat saja seperti cara di pembelajaran yang lalu, tapi satuannya kita gunakan adalah satuan kilometer dan meter. 1.523 meter ini jikalau kita pecah maka akan dapat angka 1.000 meter ditambah dengan 523 meter. Jadi angka ribuannya dipecah dulu ya, karena ini angkanya 1, kemudian kita dapatkan dengan 1.000. Maka kita jadikan kilometer nih, dari 1.000 meter ini dijadikan kilometer, maka hasilnya adalah 1 kilometer. Naik 3 kali dari meter ke kilometer. Kalau naik berarti angka nolnya dibagi. Naik sekali dibagi 10, naik 2 kali dibagi 100, naik 3 kali dibagi 1000. Ini naiknya 3 kali berarti dibagi dengan 1000. Nah, 1000 dibagi 1000 hasilnya adalah 1 kilometer. Kemudian 523 meternya ini kan tidak bisa diubah menjadi kilometer karena angkanya masih kurang, maka kita tuliskan tetap yaitu 523 meter. Jadi jarak rumah Edo ke kebun binatang adalah 1 km lebih 523 meter. Mudah ya? Karena ini kita hanya mengingat lagi. Coba perhatikan denah berikut ini. Ini denah dengan tempat yang lebih banyak lagi. Di ujung di sini ada sekolah. Kemudian di sini di tengah ini ada pasar, kantor pos, rumah sakit, rumah Udin, dan rumah Siti. Dengan masing-masing di jalan ini sudah ditunjukkan berapa jaraknya. Nah, sekarang ada pertanyaan, berapa jarak dari sekolah ke pasar? Ibu tunjukkan ya, ini untuk sekolah. Kemudian ini pasar. Nah, jika kita lihat di jalan ini terdapat angka 3 km 750 meter. Nah, jika kita ubah, kita diharuskan untuk mengubah ke dalam bentuk satuan meter, maka ini tadi jaraknya 3 km 700 meter, kita pisahkan masing-masing. Yang pertama 3 kilometernya dulu, yang paling depan. 3 km ini kita pisahkan, kita jadikan ke satuan meter. Nah, menghasilkan 3000 meter. Kemudian untuk yang paling belakang yaitu 750 meter ini, karena ini satuannya sudah meter dan akan diubah ke meter, berarti tidak berubah ya. Jadi tetap 750 meter ini masih tetap 750 meter. Kita jumlahkan hasilnya. Ingat, penjumlahan bersusun dimulai dari angka yang paling depan atau belakang? Iya, hebat. Angka yang paling belakang, Bu. Betul. Jadi hasilnya adalah 3750 meter. Jadi jarak sekolah ke pasar
dari satuan kilometer dan meter tadi diubah ke satuan meter, semuanya adalah 3750 meter. Mudah ya? Nah, pernahkah anak-anak naik pesawat waktu liburan sebelum pandemi? Ada yang sudah pernah naik pesawat? Nah, ketika kita naik pesawat, maka kita berada di atas permukaan tanah. Jaraknya banyak ya, bisa mencapai ribuan meter. Nah, di sini ada dua pesawat yang Ibu tunjukkan. Yang pertama pesawat A. Pesawat A ini terbang dengan ketinggian 3000 meter dari permukaan tanah ya, permukaan air laut. Kemudian pesawat B terbang setinggi 4325 meter. Satuannya sama, yaitu meter. Nah, dari gambar ini Ibu memiliki 3 pertanyaan. Yang pertama, berapa ketinggian pesawat A jika diubah ke satuan kilometer? Kemudian pertanyaan yang B, berapa ketinggian pesawat B jika diubah juga dalam satuan kilometer? Dan pertanyaan yang C, pertanyaan yang terakhir adalah berapa perbedaan ketinggian antara pesawat B dibandingkan dengan pesawat A? Kira-kira kalau ada 3 pertanyaan ini, kalian bisa jawab nggak ya anak-anak ya? Bisa lah Bu, iya bisa ya. Kita simak dulu caranya. Kita fokus ke pertanyaan A, yaitu tadi berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer. Nah, kalau kita lihat tadi satuannya adalah meter dengan ketinggian 3000 meter ini kita ubah menjadi kilometer, maka nolnya dibagi nolnya kita hilangkan karena dari meter ke kilometer. Naik ya, naik sebanyak 3 kali, maka nolnya dicoret 1, 2, 3. Jadi hasilnya yang tersisa adalah angka 3. Jadi ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer adalah 3 kilometer. Bagaimana dengan ketinggian pesawat B? Ketinggian pesawat B yaitu 4325 meter ini kita ubah ke satuan kilometer juga. Yang pertama kita pisahkan dulu yang ribuan dengan angka ratusan, puluhan, dan satuannya. Maksudnya seperti ini. Kita ambil yang paling depan dulu yaitu ribuan. Di sini ada angka 4, berarti 4 meter. Maaf, 4000 meter. Kita ubah langsung ke bentuk kilometer. Karena meter ke kilometer naiknya 3 kali, maka nolnya dihilangkan 3 kali. 1, 2, 3. Jadi sisanya hanya angka 4. Betul. Kemudian yang belakangnya yang kita pisahkan tadi masih ada angka 325 meter. Nah, ini juga kita tulis supaya tidak iri ya angkanya. 325 meter, karena angka ini tidak bisa dijadikan kilometer karena masih kurang banyak. Jadi kita tetap tuliskan 325 meter. Jadi ketinggian pesawat B ini adalah 4 km 325 meter. Nah, sekarang kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang C. Berapa perbedaan ketinggian pesawat B dibandingkan pesawat A? Jadi kalau anak-anak tadi mengingat ketinggian pesawat A itu 3 km kalau dalam satuan kilometer, kemudian ketinggian pesawat B yaitu 4 km 325 meter. Maka untuk menghitung perbedaan ini, nilai yang besar dikurangi dengan nilai yang kecil. Masih ingat tadi nilai yang besar pesawat A atau pesawat B? Iya, pesawat B dulu, baru dikurangi pesawat A. Jadi kita dapatkan 4 km 325 meter dikurang dengan ketinggian pesawat
A yaitu 3 km. Bagaimana? Bisa nggak kira-kira mengurangnya? Bisa Bu. Iya. Caranya seperti ini. Yang pertama kita tulis dulu 4 km 325 meter. Kemudian pengurangnya itu yaitu 3 km ini kita tulis juga ya di bawahnya. Nah, di bawahnya tepat di sini. Seperti kita menulis dalam pengurangan bersusun. Jadi angka 3-nya tetap di sini. Karena angka 3 km ini sendirian, dia tidak ada teman, jadi di belakangnya ini kosong. Kita kurangkan. Nah, kita fokus dulu ke angka yang paling belakang. Karena ini nggak ada temannya, kita turunkan langsung. Jadi 325 meter, kemudian depannya ya 4 km dikurangi 3 km, maka hasilnya adalah 1 km. Jadi perbedaan ketinggiannya adalah 1 km 325 meter. Nah, itu tadi materi untuk hari ini. Di bagian yang pertama, hubungan antara satuan panjang. Kita sudah belajar satuan panjang itu ada apa saja, kita sudah mengingatnya. Tadi ada tentang Edo yang pergi ke rumah nenek, kemudian pergi ke kebun binatang, kemudian ada jarak antara sekolah ke pasar, dan kemudian kita juga sudah belajar untuk bagaimana menjawab pertanyaan ketika ada perbedaan ketinggian atau perbedaan dua jarak. Jadi dikurangi dari nilai yang besar dulu, dikurang nilai yang kecil. Itu dulu materi untuk hari ini. Besok kita masih dalam subtema 2 dengan materi yang lain, yaitu satuan berat. Anak-anak tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Ingat bahwa matematika itu mudah. Tetap semangat. Terima kasih. God bless you.